Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani teman-teman berada. Kali ini kita lagi keliling-keliling di tempat salah satu tokoh tani Lampung Barat ya. Ini dengan beliau Bapak Ari. Ini Bapak Arinya. Pada hari ini rencana mau motong sawi kita teman-teman. Ini sawinya ini Pak ya. Pokoknya mau ya. Nah ini sawinya mulus-mulus, bagus-bagus nih teman-teman ya. Ini sawi tumpang sari dengan Kacang, tomat, kacang ya, ada kacangnya juga Pak ya. Ada dalam itu kacang. Ini ini teman-teman. Ini ada kacang tanahnya. Terus tomat. Yang pokok tomat. Yang pokok tomat ya Pak. Iya, tomat pokok. Pak, ini tomat ini sudah mulsa berapa kali Pak? 4 kali. Jadi teman-teman ya, ini sudah 4 kali ditanemin tomat teman-teman. Jadi mulsanya sudah hampir setahun Pak ya, ada ya Pak? Iya, kurang lebih setahun. Jadi kurang lebih setahun dan itu sudah ada 1-2 yang rusak mulsanya, tapi tanamannya masih jos. Luar biasa nih, tanaman 4 kali, tanamannya masih kayak tanaman sekali masih normal. Ini juga sawinya sudah siap panen. Alhamdulillah hari ini lumayan mahal harganya, sampai 5.000, 5,5 gitu. Ini alhamdulillah mulus, nggak ada ulatnya sama sekali ya. Baiklah, ini kita langsung tanya-tanya langsung saja sama Pak Arinya ini, biar lebih jelasnya kita berbagi sama teman-teman tani kreatif. Oh ya Pak Ari Ya. Ini lahan ini kan sudah berapa kali ditanemin tomatnya Pak Ari? 4 kali ini Mas. 4 kali ya. Ya. Nah ini kok bisa pertumbuhannya normal ya, walaupun sudah 4 kali, artinya 4 kali musim ya? 4 kali tanam. 4 kali tanam dan mulsanya tidak dibongkar Pak? Tidak. Ya, hanya begitu cabut. Nunggu waktu berapa hari ditanam lagi. Nah, ya cuman nyodok ngganjel pupuk kandang. Jadi triknya ini gimana nih Pak, supaya teman-teman yang lain petani, apalagi petani pemula itu Pak, jadi kan lahan yang sudah habis panen biasanya sekali 2 kali sudah Pak, karena zatnya ataupun nutrisinya tanahnya bisa habis katanya Pak. Apa benar itu Pak? Ya, itu memang betul. Mayoritas itu ya paling kencang itu biasa umum itu 2 itu mepetnya sampai 3 kali. 3 kali ini ya. Berhubung kemarin itu mau dibongkar, kayaknya ini waktunya belum tepat juga. Ya tak tanam lagi aja, jadi 4 kali ini. Jadi solusinya kalau menurut Bapak gimana itu? Apa dikasih kimianya ditambah atau pupuk kandangnya ditambah gitu Pak? Apa gimana? Kalau ini yang nyata yang dipelaksanakan penanaman yang keempat kali ini, ya diganjel pupuk kandang itu sedikit-sedikit kok. Jadi per lubang yang lama itu ditugal. Maksudnya ditugal itu dikasih pupuk kandang. Paling nunggu waktu sekitar seminggu sampai 10 hari lah. Setelah pupuk kandang masuk. Setelah pupuk kandang dipasang itu
minimal seminggu sampai 10 hari udah kena hujan itu udah siap tanam. Kan gini Pak, katanya Pak ya, kalau lahan ini sudah sering ditanemin gitu penyakitnya lumayan banyak ya Pak. Ya memang betul. Tapi ini saya lihat tanamannya masih normal gini Pak. Apa ada obat khususnya Pak? Ya bukan sih obat, kayaknya sama aja lah. Ini ya semua teknik lah. Ya tekniknya itu tadi diganjal. Ini kemarin nggak ngapur Mas, nggak sempat waktunya namanya kerja buru-buru, cuma diganjal. Setelah itu ya pas semaian itu baru nyemai belum tumbuh, ini udah ganjal. Nah itu semaian 12 hari tomat siap tanam, pasangan pupuk kandang itu udah cukup dingin lah. Jadi ya masalah normal atau kurang normalnya ya namanya tanaman 4 kali, jadi gini adanya ya saya sendiri yang nilai tanaman kalau perawatannya cukup hati-hati, cukup penelitiannya cukup bagus, itu insya Allah itu ya walaupun nggak maksimal sampai 90%, insya Allah ya tetap panen. Tetap panen Pak ya. Jadi mungkin kalau ini kan sudah ke-4 kalinya ini Pak ya. 4 kali ya. Tapi tanamannya bisa kita lihat sendiri teman-teman ya. Ini walaupun sudah 4 kali, tanamannya masih normal. Tuh seperti itu. Itu menggunakan apa aja sejauh ini Pak? Ini usianya berapa Pak? Ini usianya kurang sedikit 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan Pak ya? Ya masih kurang ya? Ya masih kurang 1 bulan. Nah, 1 bulan masih kurang nih selama dari awal tanam Pak, dari awal tanam sampai sekarang ini ya, dari masukkan bibit ke lubang itu sampai hari ini, sekarang kan tanggal 26, ini sebulannya kurang lebih sekitar kurang 4 harian. 4 harian ya. Jadi ini ya kurang lebih lah dihitung 1 bulan lah, umur 1 bulan gitu. Nah dari awal tanam sampai 1 bulan ini apa kendalanya bagi tomat ini Pak? Ada kendala yang serius atau masih normal seperti biasa? Kalau tomat itu sebetulnya ya di setiap hari, dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan pasti ada banyak kendalanya. Sangat-sangat apalagi cuaca ekstrim Pak ya? Ekstrim ini sangat-sangat prihatin. Ini termasuk ekstrim Pak ya? Ekstrim ini. Cuman ya kita ini kan antisipasi tanaman itu, ngelihat kondisi tanaman, dia perlu makan, dia perlu perawatan, itu kita yang kalau dia tuh nggak bisa ngomong, kalau kita yang ngawasin, dicek. Harus teliti Pak ya? Iya, teliti bagaimana perawatannya, bagaimana makanannya. Kalau dia udah perlu makan, ya kita kasih makan. Kita imunisasinya harus itu rutin. Artinya rutin, kita biasanya kalau sudah mulai metik itu mampulah disemprot 1 bulan 1 minggu sekali atau 5 hari. Kalau sudah panen. Kalau sudah mulai metik itu ya. Tapi kalau masih usia muda gini Pak? Masih usia muda ini kan masih istilah orang masih usia bayi lah, bayi baru lahir. Itu imunisasinya itu yang namanya imunisasi itu kan pengecekan, pengobatan. Nah itu harus kita waspada, kita kontrol, cek dulu setiap hari bagaimana perkembangannya tanaman itu Mas. Jadi makanannya itu ya kalau seperti orang bayi dikasih makan terlampau kenyang itu dia pasti muntah. Takarannya harus pas ya Pak? Nah takarannya itu harus sesuai lah dengan kebutuhan. Jadi untuk penyemprotan tomat dulu Pak ya, ini seminggu berapa kali nih dengan cuaca ekstrim ini Pak? Kalau cuaca ekstrim ini bisa juga mencapai seminggu 2 kali, antara ngelingkar hari yang dilindungi itu 3 hari. 3 hari ya? Hari ke-4 nyemprot. Jadi ibaratnya hari Senin nyemprot? Ya. Terus nyemprot lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis ya? Nah nanti habis Kamis Senin lagi gitu ya? Ya habis Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi. Jadi mengulang gitu aja. Seminggu 2 kali ya? Ya nanti ngelihat cuacanya bagaimana, cuaca bagusnya, jeleknya itu
karena ekstrim ini nggak bisa kita pastikan atau kita tentukan kapan datang, itu nggak tahu. Yang paling mengerikan ekstrim ini bisa menimbulkan kabut itu, Mas. Kabut ya. Itu dampaknya di tanaman apa, Dampaknya Pak? di tanaman itu seperti ini, Mas. Seperti ini. Ini kalau daun ini kan kuat kena kabut ini umpamanya, tapi bunga ini nggak akan kuat ini, Mas. Oh, calon bunga ya? Yang calon buah itu. Yang ini kan udah keluar bunga. Calon buah ini kuat, bisa juga dia nggak kuat, Mas. Bisa jatuh ya? Bisa jatuh rontok dari ya? taman itu. Itu karena cuaca ekstrim ya? Ya, cuaca ekstrim itu kan nempel di bunga itu, dia sangat-sangat rawan. Itu kalau kita untuk mengatasinya gimana, Pak? Ya minimal ya itu kan tadi udah dicek dari penyemprotan, dari kapan hari nyemprot, dilindunginya berapa hari kuat enggak. Kalau kita teliti keliling misalnya, ya kita petani misalnya harus rutin itu, bukan misalnya harus rutin kita cek. Kalau memang 1-2 udah kena itu, Mas, secepat mungkin. Hari ini kita ngelihat udah ada yang kena, itu minimal kita pulanglah, ambil tangki, ambil obat, kita laksanakan penyemprotan. Itu kalau lagi ekstrim bener itu, ngelihat cuaca jangan terlampau pagi nyemprotnya. Jadi kira-kira jam Ya udah keluar matahari. Matahari udah keluar, Pak ya? Iya, karena dia itu butuh apa yang tadinya kabut itu kabut yang nempel di sini minimal udah terpantau matahari. Udah menguap dia ya, Pak. Jadi begitu nyemprot dia kering di situ. Bisa langsung ini ya, Pak. Iya, jadi istilahnya enggak, kalau terlampau pagi itu bisa juga habis nyemprot embun masih datang, Mas. Iya. Pak, ini kan kalau tomatnya usia 1 bulan, Pak ya. Iya. Terus sawinya ini sudah hampir motong nih kira-kira ya. Iya, sawinya sama. Hari ini motong ya rencana ya. Iya, rencana motong hari ini belum cukup 1 bulan. Belum cukup 1 bulan. Belum. Dulu nanamnya duluan mana, Pak? Tomat sama sawi ini. Duluan tomat. Selesai tomat 2 hari selesai. Setelah selesai nanam tomat, ya langsung nanam sawi. Makanya hari ini tomatnya aja belum cukup 1 bulan, artinya sawi itu masih kurang berapa hari 1 bulan. Ya. Jadi kurang lebih kalau sawi sekitar 26 hari lah, Pak. Ya, sekitar itu. 26 hari ini teman-teman. Sawinya 26 hari siap potong ya. Nah, ini kan di sini tadi ada kacang juga, Pak. Ya, ada kacang. Ini, Pak, ini bisa kita lihat ini. Jadi kalau kacangnya ini duluan mana sama sawinya, Pak? Duluan sawinya. Gitu ya? Iya, selesai semua tanaman, baik tomat maupun sawi. Nah, terus nanam kacang. Ya, sawi sudah selesai nanam pokoknya lah, udah selesai nanam, udah rapi, baru kita tanamin kacang, karena dia kan masih tadinya belum kebayang. Nah, sekarang itu kan nggak kelihatan mana ada kacangnya, nggak kelihatan. Nanti setelah dipotong sawinya, barulah dia kelihatan. Nah, baru dirawat, dibuangin rumputnya, disemprot, dan nanti dia berkembang lah. Kalau untuk kacang itu sendiri, Pak, usianya sampai panen berapa bulan, Pak? Ya, kalau kacang tomat selesai panen, tomat sudah selesai panen, total udah habis. Nah, kacang udah tua. Jadi udah bisa dipanen. Jadi memanfaatkan waktu juga, Pak ya? Iya. Memanfaatkan lahan dan waktu. Jadi dalam satu putaran ini ada tomat, sawi, dan kacang. Iya, betul. Jadi ketika tomatnya usia 1 bulan, sawi sudah bisa dipanen. Sudah bisa dipanen. Dan alhamdulillah ini harganya lumayan bagus, Pak ya, hari ini, Pak ya. Alhamdulillah ya. Ya, ada rezeki yang cukup lumayan. Sampai 5.000 lebih ini teman-teman ya. Alhamdulillah sawi dengan harga segitu termasuk luar biasa, Pak ya. Luar biasa. Karena harga 1.000 aja mungkin kalau sawi ini sudah dapat, Pak ya, kalau bagi petani ya. Kalau petani ini kan tumpang sari, Mas. Yang kuncinya nanam petani ini kan
fokusnya nanam tomat. Mm-mm. Nah, terus pinggiran mulsa itu kan kalau nggak ditanam sawi nganggur lah. Itu ya masalah hasil itu dari sawi itu sebetulnya itu nggak begitu harus difokuskan. Karena harus berhasil. Karena utamanya tomat, Pak ya. Utamanya kita yang niatnya benar nanam tomat, inilah tumpang sarinya kita tanam sawi, terus antara sawi dengan sawi itu ada tanaman kacang. Lagi. Nah, setelah nanti sawi dipanen, nah kacang barulah berkembang. Jadi kedepannya setelah tomatnya selesai panen, kacangnya juga panen, Pak ya? Iya. Setelah habis tomat ini, nanti manen tomat ini udah selesai, total udah habis lah istilahnya panenan tomat. Kacang itu waktunya udah tua, Pak. Udah tua ya? Udah tua, Mas. Karena udah hampir 100 hari. Iya, kurang lebih 100 atau 105 hari lah. 105 hari. Nah, seumur padi sama.